Anda sudah tahu ujungnya akan kolaps, akan hancur, maukah Anda melanjutkannya? Kalau Anda tahu ujungnya pasti gagal, Anda sudah tahu nih. Udah bukan dugaan lagi, udah bukan ini lagi. Anda sudah tahu pasti gagal. Anda mau meneruskannya atau tidak? Kalau Anda mau terusin, Anda bodoh nggak? Itulah orang di dalam gereja yang masih pakai Taurat sebagai dasar hidupnya. Anda tahu kok kalau pas seperti itu, hidup Anda seperti masih di dalam kutuk. Dan Anda tahu, Alkitab sudah menjelaskan orang-orang yang seperti itu, sungguhlah kutuk tidak pergi dari hidupnya. Tapi kenapa Anda masih melakukannya? Kenapa kita masih mengerjakan hal-hal seperti itu? Kenapa kita masih melihat orang lain dengan cara yang Taurat? Kenapa kita masih melihat keselamatan kita dengan cara yang Taurat? Kenapa kita kalau beribadah masih seperti orang yang Taurat? Kenapa? Oke, mungkin di gereja ini selama sudah 4 tahun ini berdiri, kita diajak untuk diajar melihat kepada Kristus, melihat kepada hidup dari iman, keselamatan tidak bisa hilang, dan lain sebagainya macam. Tapi bagaimana dengan cara hidup Anda? Anda tahu, tapi cara hidup Anda bagaimana? Apakah cara hidup Anda masih seperti Taurat? Kalau cara hidup Anda masih seperti Taurat, jangan-jangan Anda ditipu oleh logika Anda dan menganggap diri Anda sudah seperti hidup di dalam iman. Ingat, ini otak lebih tahu menipu diri. Ya, hati-hati. Kita udah terbiasa setiap minggu mendengar Injil. Sampai kadang-kadang mungkin Anda datang ke sini. Ini lagi. Galatia lagi. Gue udah tahu lah ini. Mungkin Anda akan merasa lebih pintar daripada sebagian orang lain. Gue udah tahu arah khotbahnya tuh gini. Soalnya gue udah kulik Galatia ini. Mungkin. Tapi bagaimana ternyata kalau hidup Anda, deep inside your heart, dan di dalam pemikiran Anda yang paling dalam, ternyata Anda masih seperti orang-orang yang melakukan Taurat. Bukankah itu jauh lebih berbahaya? Anda punya bulu iman, tapi aslinya Taurat. Saudara-saudara, makanya khotbah, setiap kali khotbah, ini bukan untuk memanjakan pemikiran Anda, atau membuat Anda lebih pintar dong secara berpikir. Jangan. Setiap kali khotbah, refleksikan. Apakah saya sudah betul-betul hidup dari iman, atau hidup dari Taurat? Ini yang harus direfleksikan. Bagaimana saya hidup sekarang? Saya tahu kok Injil. Saya tahu kok ditebus oleh Yesus Kristus. Tapi bagaimana ketika saya mengalami kesialan hidup? Adakah kita melihat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih? Adakah kita langsung berkata, aduh kok hidup gue sial terus, terkutuk terus kayaknya gue. Terus atau Anda ketika lihat orang lain, ada orang lain yang datang dan dia menyakiti hati Anda. Begitu menyakitinya, sampai Anda tidak bisa melupakan perbuatannya. Coba pikir, tapi Anda di gereja diajarin iman. Tapi Anda kalau ada orang yang menyakiti Anda tidak bisa hidup dari iman. Bagaimana? Bagaimana bisa kita bilang kita hidup di dalam Injil, di dalam iman, kalau ternyata yang kita sering lakukan itu ternyata Taurat. Saudara-saudara, ini adalah, makanya jangan sampai tertipu datang ke gereja yang diimani apa, yang dilakukan apa. Gak mungkin, iman itu akan terlihat dari perbuatan. Ingat itu sekali lagi, iman akan terlihat dari perbuatan. Jadi kalau perbuatan kita ternyata tidak membuat kita hidup dan berdasar kepada iman, hati-hati jangan-jangan memang kita menjadikan perbuatan sebagai dasar daripada kita hidup. Oke? Jadi sekali lagi, apakah apakah kita semua ketika datang ke sini betul-betul menyadari
dan betul-betul bisa merefleksikan dan bisa ngaca, mengukur. Yang ini udah berdasarkan iman belum ya? Oke, kalau saya waktu cari duit, apakah saya mencari duit sudah berdasarkan iman? Ingat ya, dasar seorang untuk melangkah. Melangkah ini kan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di dalam kehidupan Anda sehari-hari, apakah hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah itu tercermin dan terlaku dan muncul perilaku kita adalah seperti ini? Kita waktu melangkah, waktu melakukan sesuatu, sudah terlihat kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, adalah orang-orang yang dibenarkan, adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Jika belum, pikirkan, kita mulai hidup ini dengan apa? Itu ya saudara-saudara ya. Jadi hidup dari apa yang memulai hidup. Kalau kita bilang yang memulai hidup kita adalah iman, kita seharusnya bangun pagi hari menikmati Tuhan, menikmati hidup di dalam anugerah. Ya, setiap hari hidup kita adalah hidup yang menikmati anugerah. Bukan menikmati rangkaian-rangkaian perbuatan untuk menyenangkan hati kita. Tapi kita beriman kepada Tuhan. Dan iman kepada Tuhan memberi kita sukacita. Harusnya itu yang terjadi. Makanya setiap kali kita bangun tidur sulit mendapat sukacita. Bangun tidur yang diingat langsung pekerjaan. Bangun tidur yang diingat langsung status diri. Wah, saya masih jomblo nih. Saya lagi deket sama ini. Seakan-akan itu yang menyelamatkan hidupmu, yang membuat engkau bahagia. Hati-hati, jangan-jangan engkau memang tidak hidup berdasarkan iman, tapi berdasarkan perbuatan. Coba ketika Anda datang ke dalam gereja ini, tujuan Anda apa? Coba ketika Anda datang ke gereja, tujuan Anda apa? Kalau tujuan kita emang karena kita tahu hidup dari iman, kita akan berbeda berada di dalam gereja ini. Tapi kalau kita datang hanya karena ya sudahlah yang penting ada hari Minggu ke gereja. Ya sudahlah yang penting ke gereja. Oh ingat, di kepala Anda ada kutuk. Jangan tipu diri, bertobat. Dan jangan bodoh Anda mau membiarkan kutuk terus di kepala Anda. Jangan. Mari bersikap yang benar, mari lihat hidup kita. Engkau bisa menipu kami semua, kita semua di sini, engkau tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan ilah yang sanggup melihat apakah di dalam dirimu ada iman atau tidak. Mungkin kita nggak bisa lihat satu sama lain. Tapi ingat, Tuhan bisa melihat itu. Jadi sekarang hiduplah dari iman. Nah, bagian berikutnya, sekarang lihat ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, orang yang benar. Boleh mundur satu slide? Orang yang benar dibenarkan dan hidup dari iman. Sekali lagi mereka mendapat pembenaran di hadapan Allah. Usaha tidak membuat mereka benar. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sekali lagi manusia sudah jatuh di dalam dosa dan di kepalanya ada kutuk. Kutuknya apa? Mati. Dan usaha manusia tidak mungkin membawa manusia kepada hidup. Yang bisa membuat manusia kepada hidup adalah ini. Pembenaran di hadapan Allah. Dan itu fungsi dari iman. Dan pertanyaannya, iman itu apakah dari usaha atau dari Allah? Dari Allah. Bukan dari usahamu. Maka jangan berpikir dengan usahamu kau akan beriman. No. Tidak akan pernah manusia bisa beriman dengan usahanya sendiri. Makanya ini adalah sesuatu yang kita harus gumuli dengan sungguh-sungguh. Untuk ngecek apakah kita ini sudah hidup dari iman atau belum. Jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi perhatikan, hanya imanlah yang membuat seorang dibenarkan. Dan berikutnya ayat 13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di ayat 13 dan ayat 14 ini kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu bagaimana progres dari iman, hidup dari perbuatan sekarang menuju kepada hidup dari iman. Ini adalah ada sebuah progresnya. Tadi saya sudah menjelaskan, manusia jatuh ke dalam dosa karena perbuatannya. Dan manusia tidak mungkin selamat karena perbuatannya. Kenapa? Karena di kepalanya sudah ada kutuk. Jadi tidak mungkin dia terbebas dari kutuk kecuali ada yang rela membebaskan mereka. Ayat 13 bilang apa? Kristus menebus kita. Apa yang membuat iman itu menjadi hidup, menjadi dasar dari hidup orang percaya? Karena Kristus yang mati memberikan iman, memberikan sesuatu yang daripada dia kepada orang percaya, supaya orang percaya boleh beroleh selamat. Sekali lagi, Kristus yang rela mati di kayu salib, memberikan iman kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya beroleh selamat. Jadi kematian Kristus dan pemberian anugerahnya itu bukan karena kita, tapi karena dia yang mau berbelas kasihan kepada kita. Jadi progresnya adalah tadi yang darinya hidup berdasarkan perbuatan, sekarang Tuhan Yesus ambil itu. Perhatikan ayat 13. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi di sini yang harusnya dikenakan kepada kita, dikenakan kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus turun dari surga masuk ke dalam dunia ini untuk mengambil kutuk itu, dan dialah yang dikutuk. Sehingga apa? Selesailah semua hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan. Sekarang masuk ke dalam perjanjian yang baru, yaitu apa? Berdasarkan iman di dalam Kristus. Jadi awalnya berdasarkan perbuatan. Kristus mati berdasarkan iman. Itu kalau kita mau lihat konteks dari PL dan PB. Dari PL itu menjelaskan tentang perbuatan, ini menurut teologi daripada orang-orang Yahudi ya, dari perbuatan apa segala macam, terus kemudian mereka gagal, tapi pada awalnya memang dari awalnya Tuhan sudah menjanjikan adanya penebus. Dan penebus ini adalah yang akan mengambil kutuk-kutuk dengan cara apa? Dia masuk ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa, dia mengambil kutuk-kutuk itu, dan kemudian dia menggantikan kita, supaya sekarang perjanjian yang lama itu berdasarkan perbuatan, itu diselesaikan, sekarang semuanya berdasarkan iman. Itulah bagaimana ayat 13 dan 14 ini menjelaskan progres hidup manusia. Jadi sekarang kita beroleh hidup bukan lagi berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menggenapkannya, dan Kristus yang rela memberi anugerah iman itu supaya kita boleh memilikinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi yang harus kena kutuk siapa? Kita. Dia ngapain? Dia rela mengambil kutuk itu. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Telah membuat apa? Telah membuat ayat 13. Supaya apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham bangsa-bangsa lain. Perhatikan ya, berkat Abraham sampai kemana? Bangsa-bangsa lain. Makanya keselamatan bukan berdasarkan keturunan lagi, tapi berdasarkan darah Kristus. Darah Kristus yang rela dicurahkan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Sehingga oleh iman, nah perhatikan ya, melalui apa ini bisa sampai kepada bangsa lain? Melalui Kristus, sehingga oleh iman.
kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Makanya di sini sangat kental ya, semangat atau spirit dari Protestanisme, sola scriptura, di sini ada sola Christo, solus Christus sama sola fide. Hanya karena iman, hanya karena Kristus. Kita lihat di sini Kristus yang mati menggantikan manusia menjadi kutuk, dan sekarang manusia diselamatkan melalui iman. Dan melalui iman itu, perhatikan, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan ini dikaitkan dengan Roh Kudus yang memberikan pengudusan kepada kita. Jadi saudara-saudara, apa sih yang terjadi ketika Kristus menyelamatkan kita? Yang terjadi adalah berikutnya kita akan dikuduskan. Jadi ketika kita diberikan roh, bukan berarti kita akan, ya ada karunia, ada juga, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kita akan dikuduskan, karena itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi progres perjalanannya untuk mendapatkan hidup adalah seperti itu. Dan orang-orang Yahudi ini ternyata masih dominan kepada perjanjian yang lama daripada perjanjian yang baru. Saudara-saudara, saya mau tanya, di gereja lebih banyak orang yang mengerti perjanjian yang lama atau perjanjian yang baru? Perjanjian yang lama sebenarnya. Saya bisa buktikan. Anda semua bisa ngomong iman. Oh iya, apalagi kalau Anda lagi penuh penderitaan hidup. Kemudian Anda, saya beriman kepada Tuhan, atau kalau Anda lagi bermasalah sama orang lain, saya butuh belas kasihanmu dong. Katanya kita hidup berdasarkan iman, berdasarkan belas kasihan Allah. Betul? Sering banget kita dengar kalimat kayak gitu di dalam gereja. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang kebanyakan ngomong kalimat-kalimat seperti itu, ternyata hidupnya lebih mudah mengerti perjanjian lama. Kenapa? Perjanjian lama paling logis. Kalau lo melakukan ini, lo akan dapat ini. Kalau lo melakukan ini, lo akan dapat ini. Kalau kamu rajin diet, maka kamu tubuhnya akan bagus. Kalau kamu belajar, kamu akan pintar. Betul? Dan itu pola pikir semua agama di muka bumi ini dan orang-orang yang tidak melihat anugerah Allah dengan benar. Sekali lagi, lebih mudah untuk mengerti pola hidup dan cara hidup perjanjian baru. Makanya sampai detik ini, saya harus ngomong. Sampai detik ini, kalau di dalam gereja masih ada yang berpikir, dia bilang dia percaya kepada Kristus. Tapi masih ngomongin kutuk keturunan. Berarti pikirannya di PB, hidupnya di PL. Sedih gak? Itu lebih ngeri loh daripada yang benar-benar kena kutuk keturunan. Tahu gak kenapa? Karena dia pikir dia selamat padahal enggak. Dia pikir dia selamat, padahal enggak. Saya udah pernah bilang kan, kalau misalnya nih ada orang kerasukan setan, terus manifest, itu masih lebih mending daripada orang yang duduk di gereja tapi nggak sadar dia kerasukan setan. Itu lebih ngeri. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu kalau dia pasukannya setan. Itu lebih ngeri daripada orang yang kita tahu dia benar-benar kerasukan setan. Orang yang benar-benar kena kutuk gitu ya, sampai hidupnya mungkin dalam tanda kutip sial terus merana di tempat tidur gitu, begitu mungkin ya. Itu kita masih lebih mending daripada orang yang duduk di dalam gereja
ngerti Injil, tapi masih ngomong hal itu. Berarti dia benar-benar gak ngerti. Dan ternyata banyak gak di dalam gereja yang kayak gitu? Banyak. Itu baru 2 contoh besar. Contoh-contoh kecil lain apa? Contoh kalau misalnya, kita mau, ya banyaklah. Segala hal yang kita tuntut dengan perbuatan, tanpa adanya iman di dalamnya, itu adalah sesuatu yang membuat kita, yang sebenarnya kita hidup berdasarkan hukum Taurat. Sekali lagi, setiap hal yang kita lakukan, ya segala hal yang kita lakukan, tapi melepas iman dari dalamnya, itulah hidup menurut Taurat. Coba balik slide sebelumnya. Nah, ingat ya, hidup dari berarti yang memulai hidup dan yang menjadi dasar melangkah di dalam hidup. Berarti artinya apa? Di dalam seluruh hidup manusia, ada iman di dalamnya. Bekerja pakai iman enggak? Cari pasangan pakai iman enggak? Yakin? Berelasi dengan sesama di dalam gereja pakai iman enggak? Jadi kalau dia nipu Anda gimana? Anda duduk, ketika Anda datang ke dalam gereja ini, atau kemanapun Anda pergi beribadah, Anda pakai iman atau enggak? Harusnya. Pakai iman. Tapi siapa yang datang ke gereja ini untuk mendapatkan berkat? Ada enggak motivasi itu muncul sedikit di pikiran kita? Berarti sebenarnya untuk mengusir Taurat dari pikiran kita, susah apa mudah? Bahkan saya harus bilang, saya pun juga begitu. Datang ke gereja ini, tidak setiap saat bisa seperti itu. Bahkan saya harus bilang, setiap saat datang ke gereja ini, selalu ada motivasi yang tidak benar. Dan itu dikaitkan dengan perbuatan. Saya tidak lebih baik dari Anda, saudara-saudara, percayalah. Saya tidak lebih baik dari Anda. Dan saya sudah berkali-kali bilang, saya mungkin lebih berdosa daripada Anda. Yang menyelamatkan saya hanyalah anugerah Allah, bukan perbuatan saya. Jadi saudara-saudara, tapi ingat, kalau kita sekarang masih hidup berdasarkan perbuatan, tidak mungkin kita bisa mengusir kutuk yang daripada Allah, yaitu kematian itu, daripada hidup kita. Jadi please, kalau kita bilang kita adalah hidup dari iman, ayo dalam seluruh aspek perhatikan, ini iman atau bukan. Iman itu bukan berarti gini loh, kita nggak tahu jalan terus, saya beriman ini akan ini. Bukan, itu bukan iman, itu bodoh. Ya, saya kesini, saya beriman, dia akan, enggak. Iman itu apa? Saya kesini, ada atau tidak ada apa-apa, saya tahu ini adalah anugerah Tuhan. Itu iman. Sekali lagi, saya kemana, saya pergi kemana, yang saya tahu, kalau Tuhan tuntun saya bekerja bagi dia. Bukan dia yang harusnya terus iniin saya. Enggak. Tapi kalau saya pergi kemana, saya yang bekerja bagi dia. Makanya setiap kali kita pergi kemanapun, lihat Tuhan. Dan ingat di Galatia awal-awal, saya sudah bilang kan, iman itu melihat Kristus, kemanapun kita pergi yang kita lihat Kristus. Harusnya begitu. Jadi jangan lagi mengukur semuanya dengan perbuatan-perbuatan. Mari lihat kepada Kristus itu yang sudah mati bagi kita. Dan biarlah dia yang mempesona kita. Maka setiap kali ke gereja kita harusnya bertobat. Kita harusnya sadar. Karena saya di dalam seminggu ada masa-masa di mana saya teralih daripada dia. Ada masa-masanya.
Dan saya di sini diingatkan untuk balik lagi lihat kepada dia. Itulah hidup dari iman. Jadi hidup dari iman itu bukan, sekali lagi, bukan berarti oke, saya mau bangun sesuatu dengan iman. Oke, berarti akan sukses. Bukan. Itu kepedean. Oke, itu kepedean. Tapi kalau iman, Anda melangkah, berhasil atau tidak, Tuhan dimuliakan. Itu harusnya. Jadi kalau bagaimana caranya Tuhan dimuliakan, kerjakan dengan sesungguh mungkin. Amin, saudara-saudara. Nah, makanya, sekali lagi, jangan berpikir, wah ini gimana ya, pokoknya ini pasti sukses. Enggak lah, kita positif aja. Enggak semua jalan hidup akan sukses. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Realistis lah. Ya, di gereja ini kita tidak mengajarkan, enggak usah mimpi terlalu tinggi. Bangun. Karena setelah Anda mimpi, Anda harus bangun. Kalau enggak, Anda akan lapar. Anda bangun dong. Lihat realita. Ternyata Tuhan mengizinkan kita hidup adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Dan itulah hidup dari iman. Dimanapun kita ada, muliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, muliakan Tuhan. Itulah hidup dari iman dan itulah melangkah dengan iman. Oke? Jangan lagi, sekali lagi, berpikir dengan cara-cara yang perbuatan-perbuatan sehingga hidup kita menjadi sesat. Maka untuk menutup khotbah ini, ada hal yang perlu kita lihat di bagian akhir. Kesimpulan, yang pertama. Tadi di bagian pertama kita melihat ada hidup dari iman, itu kita akan mendapat pembenaran, tapi hidup dari kutuk, hidup dari perbuatan atau hukum Taurat, itu kita akan mendapatkan kutuk. Maka sebenarnya Paulus sedang menerangkan, hidup hanya bisa dinikmati kalau kita ada di dalam Kristus. Itulah iman itu. Hidup hanya bisa dinikmati kalau kita di dalam Kristus. Yang kedua, hidup yang dinikmati di dalam Kristus memberikan berkat yang luar biasa limpah di dalam hidup manusia. Lihat, berkat yang sama dengan Abraham. Abraham limpah hidupnya enggak? Nah itu. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka limpahan berkat itu sangat luar biasa di dalam hidup kita. Yang ketiga, ini menjadi teguran bagi saya dan saudara. Kita perlu bertobat di dalam pikiran kita. Ketika ternyata kita di pikiran ngerti Injil, tapi cara hidup, keinginan hidup, dan segala hal yang lain masih seperti Taurat, kita perlu bertobat. Oke? Amin, saudara-saudara. Supaya kutuk itu jangan lagi ada di kepala kita, marilah kita hidup dengan iman. Bagaimana cara hidup dengan iman? Mohonlah anugerah Allah, semoga Ia berkenan untuk memberikan iman itu kepada kita. Jadi mohon. Jadi saat ini kalau ada di antara Anda yang belum beriman, mohon. Gak maksa ya, karena Dia Allah, Dia adalah Tuhan kita bermohon kepada Dia. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, supaya saya boleh memperoleh iman. Mari kita berdoa.